Nasib APBD DKI Jakarta 2015 diputus pekan ini. Minggu ketiga Maret 2015 menjadi tenggat waktu terakhir yang diberikan Kementerian Dalam Negeri setelah Pemprov DKI Jakarta tidak mencapai titik temu dengan DPRD soal anggaran. Apalagi setelah sang gubernur berteriak, ada anggaran siluman super jumbo sekitar 12 triliun rupiah atau 15% dari total APBD 2015. Lalu bagaimana nasib anggaran untuk menggerakkan miniatur Indonesia ini? Apa pos yang rawan disusupi? Dan apa saja dampak berlarutnya kisruh APBD? Saya Rika Amru, inilah Expose Nasib APBD DKI Jakarta. Evaluasi RAPBD antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD sempat tertunda lantaran DPRD DKI mengaku tidak punya dokumen RAPBD 2015. Padahal pembahasan berkejaran dengan tenggat waktu Kemendagri. Lalu modus apa yang umum digunakan mafia anggaran DKI? Berjarak 50 meter dari gedung DPRD DKI Jakarta di Kebon Siri, Jakarta Pusat, kantor ini memainkan bidak penting permainan anggaran siluman dalam APBD DKI 2014. Disinilah tempat berkumpulnya para pengusaha-pengusaha yang akan dibagi-bagikan tender atau pengadaan dari Pemprov DKI. Ini sih Bang. Bang, ini PT apa ya? Di sini. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya? Thank you. Ya. Pak. Siang, Abang. Abang, ini PT apa ya, Bang? Hah? Mau nanya, ini PT apa? Nggak ada. Hah? Nggak ada PT? Oh, ini kantor apa? Wartawan, tempat ngumpul aja di sini ngumpul. Oh, Kongko-kongko aja. kongko-kongko aja. Boleh kan? Titik kumpul ya, Bang? Ini Meletiso nih, Bang. Gak apa-apa, jam lagi sih. Oh ya, ya makasih ya. Tahu PT Vito Mandiri nggak? Nggak tahu ya? Dari sebanyak ini, Pak. Tafilia Belva. Kaget gua. Kompleks ini ditengarai menyediakan jasa sewa bendera perusahaan untuk diikutkan dalam lelang. Mulai dari perusahaan penyedia alat peraga pendidikan, elektronik, jasa konstruksi, dan alat berat. Ada dua cara menyediakan perusahaan abal-abal untuk ikut lelang. Pertama, penyedia jasa sudah memiliki rekanan perusahaan yang namanya bisa dipinjam. Cara kedua, menyediakan perusahaan asli tapi palsu alias alamatnya tak jelas. Kemungkinan pasti ada yang setting, karena mungkin relasi atau gimana saya pinjam benderanya, saya bawa perusahaan 5 perusahaan, nanti yang dimenangkan saya, kita ditelepon sama panitia kan gitu. Oh, panitia yang itu Pak? Ya bukannya panitianya, jadi kita lebih dekat dengan orang yang tersebut. Kita nanti menanyakan tender ada apa enggak, ya kan mulai tendernya kapan, biasanya gitu. Kita lebih dekat nanti, ya tetap email itu kadang lewat terbuka juga. Buat perusahaan kan kadang susah masuk. Jadi kendala kan gitu, kalau misalnya email online, kita sendiri yang mau perusahaan mau masuk juga suka tertutup, suka terkunci. Iya. Ya saya kurang tahu. Ya cuma disebutnya lelang terbuka, tapi sebenarnya itu bukan terbuka. Itu permainan. Itu kan sudah asal umum ya Pak? Iya, sebenarnya umum. Ya, ngurus proyek uang. Ya kita dikatakan panitia lah, jelas. Panitia ya? Iya, kita dikatakan kita mungkin atau teman lama atau kerabat atau apa gitu. Jadi tergantung PTA ini seberapa kuat link dia ke dalam? Iya, benar. Gitu, kalau misalnya kita perusahaan baru kan kita agak sulit untuk merapat ke dalamnya. Biasanya kan gitu. Siapa tahu dia menang? Oh iya, benar. Itu berlaku? Iya, benar. Sejak kapan? Ya mungkin ya kenal lah. Kalau pekerjaan seperti ini memang sudah terbiasa sepertinya. Permainan proyek anggaran DKI Jakarta tidak hanya jamak terjadi di Dinas Pendidikan yang antara lain menghasilkan kongsi pengadaan UPS miliaran rupiah. Anggaran siluman juga sempat terendus di suku Dinas Kesehatan.
Indonesia Budget Center mencatat ada kegiatan tambahan baru di pos kesehatan APBD DKI Jakarta 2015 yang hanya muncul pada saat pembahasan DPRD DKI. Kegiatan ini berupa pengadaan AC chiller untuk RSUD Tarakan Jakarta dengan anggaran sebesar 27 miliar rupiah. Pertanyaannya itu, apakah AC ini dibutuhkan oleh rumah sakit tersebut? Atau apakah rumah sakit Tarakan tidak memiliki AC sebelumnya sehingga harus diadakan? Kalau memiliki AC, apakah harus sebesar ini anggarannya? Ketika kita cross check di data Pemprov, itu tidak ada. Nah, bisa jadi ini juga bagian dari dana siluman. UPS ini merupakan realisasi pengadaan barang melalui APBD DKI Jakarta 2014 untuk RSUD Cengkareng Jakarta Barat. Satu paket terdiri dari 3 UPS berkapasitas 60 dan 80 kV ampere. Harga dari UPS ini lebih murah dibandingkan dengan pengadaan UPS di sekolah-sekolah. Jika UPS di sekolah anggarannya menelan hingga 6 miliar rupiah, UPS ini harganya hanya 1,37 miliar rupiah. Nah, untuk tahun 2014 ini kita ada beli 3 UPS, yaitu untuk mengcover ruang kamar operasi, ruang ICU, ruang cath lab. Ruang cath lab itu operasi jantung, kemudian untuk picu bayi. Ya, kalau kita beli untuk UPS ada 3 biji yang 60 kVA 2, kemudian 80 kVA 1. 60 kVA kita pakai untuk ruangan-ruangan, yang 80 kVA kita pakai untuk CT scan. Karena CT scan itu 24 jam harus nyala. Di mana total anggaran kita cuma 1,362 M. Itu sudah termasuk sistem monitoring, kabel, dan alatnya termasuk pemasangan. Ya, soal makanan pasien juga dipertanyakan, di mana makanan pasien itu kita anggarkan sekitar 13,5 M, di mana memang kami di sini pasien dan karyawan yang piket itu kami berikan makanan, sehingga satu hari itu sekitar 770 karyawan plus sekitar 350-60 pasien itu yang harus kita berikan makan 3 kali, terus plus snack 2 kali. Alokasi anggaran yang tidak tepat juga ditemukan di bidang pendidikan. Saat ini kondisi SMP Negeri 73 Tebet mangkrak hampir 2 tahun. Kegiatan belajar mengajar pun terganggu. Bahkan ada 8 kelas yang dipindahkan atau menumpang di SD yang tak jauh dari sini. Pihak sekolah berharap Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi janjinya untuk mengalokasikan anggaran APBD 2015 menjadi prioritas untuk pembangunan sekolah ini. Kondisi sekolah ini memang memprihatinkan orang tua murid yang
luar biasa ya. Saya hampir setiap hari mendapat keluhan dari orang tua murid. Kelas 9 di gedung yang masih utuh itu, yang baru bahkan, siangnya berganti dengan kelas 8. Kemudian kelas 7-nya menumpang di SD. Ada 2 SD tidak jauh dari sini. Bahkan, lantaran sudah 2 bulan dana BOP atau biaya operasional pendidikan dari APBD DKI belum keluar, kepala sekolah berutang pada orang tua murid agar kegiatan belajar di SMP negeri yang terletak di Tebet, Jakarta Selatan ini tetap bisa berjalan. Sebelumnya, Sukirman sudah dipusingkan dengan masuk SMP Negeri 73 Tebet dalam APBD DKI 2015 versi DPRD. Sekolah disebut mengajukan pengadaan alat pemindai dan pencetak 3 miliar rupiah. Alat pemindai itu kalau bahasa hari-harinya scanner ya, bahasa asli scanner, bahasa Indonesianya alat untuk memeriksa misalnya hasil ujian anak-anak. Setahu saya itu harganya 1 jutaan kali ya, tapi kok yang beredar katanya saya mengajukan senilai 3M, itu kan jadi bingung saya malah. Apa iya gitu alat pemindai senilai 3M yang diajukan oleh kepala? Kalau ada yang sangat prioritas saya ajukan, bagaimana sekolah ini segera dibangun. Kementerian Dalam Negeri menyoroti duplikasi anggaran miliaran rupiah sejumlah proyek pada RAPBD 2015. Diduga sejumlah suku dinas berebut proyek hingga terjadi duplikasi. Kami menelusuri salah satunya. Evaluasi Kementerian Dalam Negeri menemukan duplikasi anggaran miliaran rupiah dalam APBD DKI Jakarta 2015. Di antaranya proyek rehabilitasi total gedung SD Negeri Joglo 0102 dan 0304 di Jakarta Barat ini. Iya, pernah direhab tahun 1992. Kebetulan saya baru 3 bulan di sini. Artinya memang itu ajuan-ajuan kan sudah dari kepala-kepala kelas sebelumnya. Yang saya tahu dari Sudin itu pernah ninjau sekolah sini sama akuntan. Kisaran angkanya mereka yang tahu ya. Tapi yang jelas ada dua versi yang berbeda. Kalau yang dari Sudin itu akan mau direhab, yang waktu itu ketemu akan mau direhab berat. Sedangkan dari dinas itu ada sempat belum ketemu, tapi sudah saya ditelepon dari dinas prop akan dibangun 4 lantai. Tapi belum ada bukti gitu loh, baru omongan secara lisan. Kira bulan Februari itu dari Sudin sudah datang ke SD Joglo 01 di pagi hari, konsultannya juga sudah datang, dan insya Allah ini akan direhab total bulan September 2015 ini. Harapan kami sebagai warga sekolah, mohon kiranya cepat-cepat terrealisasi. Terus terang kondisi sekolah kita ini sudah, kalau musim hujan itu bocor ya. Memang kami sudah katakanlah rehab sedikit-sedikit yang bocor itu, tapi alangkah baiknya agar cepat-cepat terrealisasi. Dalam APBD 2015,
tersantum kegiatan suku dinas perumahan dan gedung Pemda Jakarta Barat yang merehabilitasi sekolah negeri Joglo 0102 dan sekolah negeri Joglo 0304 senilai hampir 30 miliar rupiah. Proyek yang ditengarai sama ada pada suku dinas pendidikan Jakarta Barat yang mengajukan kegiatan perawatan berat gedung SD 0304 senilai 2 miliar rupiah. Kurang nyaman, ya kotor, kelihatannya agak jijik. Bisa bersih, nyaman, toiletnya terpisah, terus nggak bocor lagi. Kurang nyaman, kalau hujan suka bocor. Supaya sekolahnya biar bagus, biar lebih cakep lagi. Berlarutnya konflik eksekutif dan legislatif dalam merumuskan anggaran Jakarta berdampak luas. Hingga bulan ketiga 2015, belum ada program kegiatan yang bisa dieksekusi untuk warga. Setelah awal Maret lalu, mediasi pemerintah Provinsi DKI dan DPRD yang digelar Kementerian Dalam Negeri berakhir buntu, Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan semua pelayanan publik tidak terganggu, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan sarana umum seperti penanganan sampah, jalan rusak, dan genangan. Menurut Gubernur Ahok, molornya penetapan APBD lebih berdampak pada keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja daerah atau TKD bagi pegawai negeri sipil. TKD yang terkait dengan kinerja PNS di DKI Jakarta ini baru dilaksanakan secara penuh di 2015. Dan pekan ini baru TKD bulan Januari yang sudah cair. Besarannya bervariasi antara 2,5 juta rupiah untuk CPNS per bulan hingga maksimal 49 juta rupiah per bulan bagi pejabat eselon 1. Namun faktanya, operasional pemerintah di tingkat bawah terganggu. 3 bulan terakhir, kegiatan operasional kecamatan dan kelurahan di DKI Jakarta ditanggung renteng oleh para pegawai. Di antaranya, ramai-ramai menalangi biaya listrik, air, alat tulis kantor, hingga membayar gaji pegawai tenaga kontrak. Kisruh penetapan APBD DKI Jakarta 2015 juga berimbas pada program pelayanan kesehatan masyarakat seperti posyandu, pengasapan untuk demam berdarah, serta sosialisasi kesehatan. Puskesmas kecamatan biasanya meminjam dana talangan dari Badan Layanan Umum Daerah dan memanfaatkan dana swadaya masyarakat. Tapi ini tidak akan semaksimal biasanya. Terganggunya pelayanan publik sudah diramalkan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW. Walau ICW lebih khawatir bila APBD yang memuat anggaran siluman disahkan. Sementara Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran FITRA memetakan ada 3 kerugian yang akan dialami warga Jakarta, yaitu pelayanan publik terancam lumpuh, proyek nasional di Jakarta terancam mangkrak, dan penyerapan APBD DKI Jakarta semakin rendah. Fitra menyebut layanan program unggulan DKI Jakarta seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, dan Dana Pos akan terganggu karena bisa dipastikan anggaran terlambat dicairkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga punya tanggungan membayarkan premi BPJS Kesehatan bagi lebih dari 5 juta peserta. Selama APBD belum cair, dana premi diambil dari APBN. Tapi tentu ini tidak bisa dilakukan seterusnya. Dan ada sejumlah pembangunan infrastruktur yang akan mandek, seperti perbaikan drainase dan gorong-gorong, normalisasi kali dan waduk di Jakarta, peningkatan operasional bus Transjakarta, pembangunan MRT dan monorel, hingga perbaikan sekolah dan puskesmas. Kemungkinan jika terjadi deadlock, sejumlah pembangunan infrastruktur yang dirasa masih bisa ditunda di tahun berikutnya, yaitu tahun 2016, akan dikorbankan. Pemerintah DKI Jakarta akan memprioritaskan pelayanan pendidikan, kesehatan, yang langsung berdampak pada masyarakat banyak jika terpaksa menggunakan anggaran 2014 di tahun ini. Setelah gagal menjadi mediator dalam kisruh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD, Kemendagri memberi sejumlah catatan atas RAPBD DKI Jakarta 2015. Tapi bagaimana bila setelah evaluasi tidak juga ada titik temu? Pak Doni, Mendagri telah mengeluarkan keputusan Menteri soal evaluasi APBD DKI Jakarta. Apa saja titik krusial atau poin krusial yang dievaluasi oleh Menteri? Ya. Sebagaimana diikutikan setelah melampaui serangkaian proses klarifikasi 2 hari,
kemudian masih dalam kerangka evaluasi, maka evaluasi telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 Maret. Jadi evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2015. Bagaimana kita mengevaluasi? Evaluasi itu bermakna tentang bahwa anggaran daerah itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, menguji efektivitas, menguji efisiensi, menguji batas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas. Benarkah anggaran daerah itu betul-betul digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan pelayanan publik? Nah, hasil evaluasi Kemendagri, apakah efisien, efektif, patut, dan rasional? Di antaranya kami menemukan, katakanlah begini ya, kan APBD itu ada 3, tentang pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Dari sisi pendapatan tidaklah benar kalau dikatakan APBD itu pendapatannya 73 triliun. Yang benar APBD itu pendapatannya adalah 64 triliun. Sedangkan belanjanya 67 triliun. Berarti artinya ada defisit 3 triliun. Dari 64 triliun yang dibelanjakan, yang dari pendapatan yang dibelanjakan, kami menemukan, ambil contoh misalkan 19,02 triliun itu sudah habis hanya untuk belanja pegawai. Jadi kurang lebih seperempat itu ya? Bagaimana mungkin sebuah pemerintahan daerah membelanjakan seperempat atau more or less 24,25% atau hampir sepertiga atau berapalah, katakanlah sepertiga atau seperempat persen itu sudah digunakan hanya untuk belanja pegawai. Sedangkan di sana ada menyangkut hak publik, ada menyangkut hak pelayanan publik. Dari 19,02 triliun itu kami menemukan pula bahwa anggaran untuk penanganan banjir hanya 5,3 triliun. Cuma seperempat dari belanja pegawai. Cuma seperempat dari belanja pegawai. Itu tentu tidak wajar. Tidak wajar dan tidak rasional. Makanya kita pertanyakan bagaimana mungkin ini tidak wajar, ini tidak rasional. Padahal sekarang sedang digalakan itu ya pelayanan publik, transportasi, makanya, termasuk MRT. Makanya kami mengkonstruksikan bahwa perbandingan di antara belanja aparatur dengan belanja publik atau pelayanan publik itu harus lebih besar pelayanan publik. Pelayanan publik, maka kami minta dari proporsionalitas anggaran belanja tadi 19, sekian triliun itu untuk belanja pegawai, kita minta untuk dialihkan. Alihkan untuk sebesar-besarnya untuk katakanlah penanganan banjir, ya, kemudian peningkatan jalan, perbaikan jalan, penanggulangan kemacetan, kebersihan, persampahan, kemudian gorong-gorong itu. Ayo dong, perbesar dong belanja publiknya dibandingkan dengan belanja aparatur. Nah, Pak Doni, dari hasil temuan evaluasi Kemendagri mengenai ketidakwajaran, tidak efisien, tidak efektif, dan tidak rasional tadi, seperti yang Anda sebutkan, itu adalah rancangan APBD yang sudah dibahas antara Pemprov DKI dan DPRD atau belum? Ya, artinya kan kita kan terpegang norma. Di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di sana disebutkan bahwa 3 hari setelah mendapatkan persetujuan bersama, kemudian anggaran daerah itu disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Tentunya frasa ini kita pegang. Soal kemudian apakah itu dibahas atau tidak dibahas, kan pemahaman kami bahwa itu sudah dibahas. Meskipun belakangan muncul surat keberatan dari DPRD yang menyatakan itu belumlah merupakan, itu kan makanya kita minta klarifikasi. Artinya dalam pengertian Kemendagri, surat keberatan dari DPRD itu adalah anulir atas artinya kan RAPBD yang sudah dibahas. Artinya kan kita harus menghormati peran Dewan, bahwa ada keberatan dari DPRD terkait dengan bagaimana RAPBD dimaksudkan harus menjadi kepedulian kita kan. Makanya dengan dasar itu kan kemarin kami lakukan klarifikasi. Pak Doni, ini kan yang diributkan selama ini adalah ada anggaran siluman sekitar 12,1 triliun rupiah. Nah, hasil temuan evaluasi Kemendagri itu beginilah, artinya, anggaran apa ini sebetulnya? Jadi kalau kami itu kan, jadi kami biarkanlah nanti yang namanya audit investigasi bicara. Biarkanlah nanti fakta hukum yang bicara. Tapi kan ada evaluasi dan temuan Kemendagri dong. Kami mengevaluasi dalam rangka ranah administrasi perencanaan penganggaran daerah. Ya, tentu kita tidak boleh menjudge dong. Biarkan, masa kami mau melampaui batas kewenangan kami bahwa seolah-olah kami menjudge bahwa ini terjadi hal-hal bla bla bla, tidak boleh dong. Tapi temuannya tetap ada bahwa begini, itu dianggap siluman atau tidak rasional. Bahwa itu nanti tidak efisien, bahwa itu nanti tidak efektif, bahwa itu tidak melanggar batas kepatutan, batas kewajaran, rasionalitas, dan ada yang kita larang. Ya silakan saja. Artinya kesanalah kami bekerja. Jadi kami tidak masuk di ruang-ruang yang katakanlah yang kemudian memunculkan ini dan itu. Biarkan nanti audit investigasi yang bicara. Nah, Pak Doni, kalau Anda lihat asal mula kekisruhan antara
Gubernur dan DPRD ini apa sih, seperti ini ada mainan yang diganggu atau bagaimana? Enggak, artinya gini, ini kan menyangkut masalah-masalah berkenaan dengan pola komunikasi di antara para pihak, ya kan. Sejatinya kan relasi ini apa hanya soal komunikasi kan, atau memang ada tadi kan sudah anggaran-anggaran tadi yang tidak efektif, tidak rasional, tidak patut? Ya, biarlah nanti fakta hukum dan audit investigasi akan bicara kalau itu ada ya. Tapi artinya kan sekarang ranah kita adalah ranah bagaimana menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan transparansi seperti yang dikatakan Gubernur DKI. Akuntabilitas, tata kelola. Karena ini kan begini, kan APBD itu kan kalau kita maknai, itu kan sebetulnya makna anggaran itu kanlah amanah. Amanah rakyat kepada DPRD yang dilaksanakan oleh eksekutif untuk mengejar sebesar-besarnya pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan umum. Pak Doni, ini kan Kemendagri memberikan waktu untuk DPRD dan Pemprov DKI berdiskusi atau membahas ini kan sampai 20 Maret. Nah, apabila terjadi deadlock, kemudian APBD 2014 lah yang dipakai. Ya, jadi begini, kita berharap begini ya. Dan alhamdulillah kami sangat mengapresiasi adanya surat dari DPRD dan juga dari Gubernur laporan ada keinginan yang baik dari para pihak, dan hari Jumat kemarin kami menerima tebusannya antara Pemprov DKI dan DPRD mau melakukan pembahasan bersama. Ya, duduk bersama lagi 7 hari ke depan, nanti tersedia waktu sampai tanggal 20 Maret. Nah, kita berharap 20 Maret itu setidak-tidaknya kami berharap tetap bisa menjadi peraturan daerah. Artinya ada persetujuan bersama. Nah, manakala ternyata, maaf kita tidak mendahului, ternyata tanggal 20 Maret karena satu dan lain hal mereka tidak sepakat, maka deadlock, ya itulah yang namanya deadlock, maka dengan sendirinya sesuai dengan aturan, Menteri Dalam Negeri punya kewenangan untuk memberlakukan. Jadi nanti kita buatkan berita acara bahwa terjadi ketidaksepakatan, dan untuk itu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, keputusan politik harus kita ambil, keputusan administrasi harus kita ambil, maka Menteri Dalam Negeri akan menggunakan pagu perubahan, pagu anggaran tahun 2014 berdasarkan angka perubahan. Tapi kalau deadlock antara Gubernur dan DPRD ini kan kerugian juga buat Pemprov DKI. Diberlakukan APBD 2014. Jadi kerugiannya pasti dari sisi besaran pagu. Dia tidak bisa, berkurang pasti berkurang. Hanya tinggal 9 bulan saja yang dapat dilaksanakan. Jadi sebetulnya bukan hanya pada Pemprov, kita semua akan dirugikan. Kira-kira gitu. Ya, kita akan tunggu bagaimana kemudian ujung dari kekisruhan era APBD ini. Mudah-mudahan tidak kisruh lagi. Kami berharap setidak-tidaknya awal Februari, awal April, apapun bentuk dan pilihannya, DKI harus sudah punya APBD. Tidak boleh, karena itu tidak bisa ditawar-tawar, ya. Karena kepentingan publik, masyarakat DKI Jakarta ini sangat menunggu. Mereka bisa marah nih, ya kan? Nah, kita tidak mau menanggung risiko itu. Mari kita sama-sama fokus, kita berdoa bahwa DKI per awal April sudah bisa memiliki APBD. Baik, Pak Doni, terima kasih telah berbincang dan memberi informasi kepada kami. Sama-sama. Ya, pemirsa, demikian Redonizar Munek, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, saya Rika Amru untuk Ekspos.